A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Ala diniyah wa ala akhlaqin shalihah ala hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan rutin kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita menjadi wasilah kita diterimanya amal ibadah kita dan diridhoinya kita Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan ke hariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Mushola Al-Mujahidin yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki pekan ketiga di bulan Jumadil Ula, atau kita sudah memasuki di pekan pertama di bulan Desember. Dan malam hari ini kita memasuki bab fadlu sholatul duha, keutamaan sholat duha. Monggo kita sama-sama baca hadis yang pertama dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa raq'atid duha wa ayyutira qabla an arquda, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan puasa 3 hari setiap bulan serta 2 rakaat dan aku mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat witir seperti itu disunahkan bagi orang yang tidak mempunyai keyakinan bahwa ia akan dapat bangun pada akhir malam. Sedangkan bagi orang yang berkeyakinan akan dapat bangun pada akhir malam, maka dia lebih utama mengerjakan pada akhir malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membicarakan, berdiskusi, bermusyawarah berkaitan dengan sholat duha. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas berkaitan dengan al-hasu ala sholatul witri, pembahasan berkaitan dengan sholat witir, dari jumlahnya sholat witir, kemudian waktunya sholat witir, juga keutamaan dari sholat witir itu sendiri. Yang pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan sholat witir, bahwa sholat witir ini adalah sholat yang waktunya itu ditentukan ba'da sholat isya dan sebelum melaksanakan sholat subuh. Itu batasan waktu pelaksanaan sholat witir. Lalu sholat witir ini jumlahnya juga ditentukan, yaitu jumlahnya itu diganjilkan 1, 3, 5, 7 sampai dengan 11. Kemudian keutamaan daripada sholat witir itu sendiri, bahwa sholat witir adalah sholat yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi, sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah ini adalah istimewa, sholat sunnah ini adalah sesuatu yang penting, dan itu dilakukan oleh baginda Nabi. Dan dalam hadis yang lalu, ketika Siti Aisyah berada di samping Rasulullah untuk melaksanakan sholat sunnah malam, ketika Rasul melaksanakan sholat sunnah malam, selain daripada sholat witir itu dibiarkan untuk istirahat atau tidur Siti Aisyah. Tetapi ketika sudah masuk pelaksanaan sholat witir, maka Siti Aisyah dibangunkan untuk sama-sama melaksanakan sholat witir. Ini berarti menunjukkan bahwa witir adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, sehingga baginda Nabi dan juga keluarga baginda Nabi ini sangat mementingkan pelaksanaan sholat witir yang dilakukan oleh baginda Nabi dan juga keluarganya. Pada malam hari ini kita melanjutkan keutamaan sholat sunnah lagi. Setelah sholat sunnah qobliyah ba'diyah selesai, kemudian sholat sunnah witir, dan malam hari ini kita memasuki sholat sunnah duha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Abi Hurairah. Nasihat yang pertama, wasiat yang pertama, yaitu melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Itu nasihat yang pertama, wasiat yang pertama. Yang kedua adalah waraqatul duha, melaksanakan sholat duha. Dan yang ketiga wasiatnya adalah melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ini 3 wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi terhadap sahabat Abu Hurairah. Tentu wasiat ini tidak hanya dikhususkan kepada sahabat Abu Hurairah, tetapi kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah, itu berarti terkena khitabnya
terkena objeknya dari apa yang disampaikan dan dipesankan oleh baginda Nabi kepada kita. Nah, pesan yang pertama dari baginda Nabi adalah paling tidak melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, baginda Nabi ini pelaksanaan puasa ada yang Senin Kamis dan ada di Ayyamul Bid di tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15, di mana bulan purnama itu sedang sempurna di tanggal 13, 14, 15. Apakah di tanggal itu atau di Senin dan Kamis? Kalau Senin dan Kamis ya berarti kalau 1 bulannya ada 4 pekan, Senin Kamisnya berarti ada 8 hari. Nah, paling tidak kata baginda Nabi, paling tidak 3 hari dalam 1 bulan. Awal bulan sehari, pertengahan bulan sehari, dan akhir bulan itu sehari. Itu bisa seperti itu, atau di tanggal 13, 14, atau tanggal 15. Ini wasiat yang pertama. Ya, tentu puasa ini kalau dilaksanakannya tidak bulan Ramadan nampaknya agak berat Pak ya. Agak berat. Itu saya sih. Kalau bapak-bapak ya saya yakin mungkin tidak gitu. Mungkin tidak. Kalau bareng-bareng di bulan Ramadan itu lain lah ceritanya. Kalau di hari biasa, apalagi hari kerja, nampaknya kalau puasa itu, waduh, agak lumayan berat. Tetapi tentu berbeda dengan orang yang sudah istiqomah tentunya. Itu ceritanya lain lah kalau orang yang sudah istiqomah. Wasiat yang kedua adalah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sholat witir. Nah, pembahasan sholat witir ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Wasiat yang kedua ini adalah wasiatnya melaksanakan sholat duha. Sholat duha ini sholat yang sama dengan sholat witir yang mempunyai waktu. Witir waktunya ada, duha juga waktunya ada. Kalau duha ini waktunya adalah ketika matahari itu sudah mulai naik, itu waktu masuk sholat duha. Kalau sekarang sudah sangat canggih lah, sekarang sudah ada jam digital. Ya, sekarang sudah ada jam digital. Itu pelaksanaan sholat duha, waktu sholat duha dan lain sebagainya sudah tidak usah kita melihat matahari lagi keluar masjid atau keluar mushola. Cukup dilihat di sana. Oh, waktu duha di situ sudah 5:53 sudah masuk waktu sholat duha. Kalau dalam kitab fikih klasik itu pakainya alam, bahwa ketika matahari sudah naik di atas lebih daripada satu tongkat, kalau tongkatnya 1 meter lebih daripada 1 meter, maka itu sudah masuk waktu duhanya. Nah, sekarang sudah sangat canggih, lihat saja itu waktu duha itu sudah ada, imsak sudah ada, waktu sholat maktubah semuanya sudah ada. Batasannya sampai matahari itu tergelincir ke barat, berarti sampai waktu sholat zuhur itu masih boleh melaksanakan sholat duha. Ya, kalau sekarang dari jam 5:53 sudah masuk sholat duha, sampai sekarang itu zuhur itu jam 11:48 ya.
43 48 umur itu. Itu berarti cukup panjang waktunya. Cukup panjang dari jam 6 lah katakanlah, dari jam 6 sampai jam 11.35 atau 11.40. Nah, ini pelaksanaan sholat duha. Ya tentu dalam hal ini orang-orang yang sekarang tinggal di Bekasi, yang aktivitasnya di Jakarta, lalu dia harus berangkat jam 5.30 atau jam 5.00, ya berarti belum melaksanakan sholat duha dulu. Mungkin sampai kantor jam 7, istirahat jam 9.30 atau jam 10, itu bisa melaksanakan sholat duha. Yaitu bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha, tentu melaksanakan sholat duha ini adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi orang-orang yang sudah istiqomah. Dan 3 wasiat ini, di antara 3 wasiat ini, melaksanakan puasa, melaksanakan sholat duha, dan melaksanakan sholat sunnah witir, ini adalah wasiat dari baginda Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, yang ini khitabnya tentunya untuk kita semua sebagai umatnya. Paling tidak ya kita bisa melaksanakan, walaupun tidak setiap hari, ya minimal seumur hidup sekali kita laksanakan wasiat itu. Syukur-syukur bisa sebulan sekali, syukur-syukur bisa seminggu sekali, syukur-syukur lagi bisa setiap hari. Tapi paling tidak seumur hidup sekali kita lakukan, seumur hidup sekali. Karena kalau sudah melakukan itu berarti wasiat dari baginda Nabi, ya sudah kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang kedua. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli salami min ahadikum shadaqatun wa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyu 'anil munkar shadaqatun wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minan duha. Rawahu Muslim. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap pagi masing-masing dewasa anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya, dan setiap tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Kesemuanya itu dapat diganti dengan 2 rakaat bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, pada setiap pagi ada kewajiban bagi setiap persendirian untuk bersedekah. Wa kullu salamin min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun ila akhirih. Hadis ini tentu banyak dimuat juga di beberapa kitab hadis yang lain. Dalam kitab Arba'in pun hadis ini diambil dan dimunculkan dalam kitab Arba'in. Hadis berkaitan dengan yusbihu ala kulli salami min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun. Hadis ini tentu di beberapa kitab yang lain ini disesuaikan dengan bab yang ada, dikumpulkannya di bab apa? Apakah di bab shadaqah atau di bab syukur? Nah, karena ini ada berkaitan dengan sholat duha dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini dikumpulkannya di bab keutamaan sholat duha. Tetapi di Riyadhus Shalihin di bab yang di juz yang pertama pun
kitab hadis ini pun kemudian dimunculkan juga. Di sini dikatakan bahwa kullu salami min ahadikum shadaqatun. Pada setiap pagi ada kewajiban bagi setiap persendian itu bersedekah. Jadi persendian kemudian di bab yang sudah lewat itu ada berapa ratus persendian yang ada di anggota tubuh kita. Persendian itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya ros-rosan ya Pak, orang Jawa ya. Ros-rosan, jadi setiap patahan-patahan yang ada di dalam anggota tubuh kita itu ya persendian. Jadi kalau tangan kita itu satu jari saja ada 3 patahan gitu, 3. Itu persendian, itu ros-rosan kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa hadisnya kullu salam min ahadikum. Maksud daripada setiap persendian itu adalah diwajibkan untuk melakukan sedekah, dalam arti kita diharuskan mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Dalam hal ini adalah fakullu tasbihatu shadaqatun, ya kita mensyukurinya itu dengan cara kita bersedekah mensyukurinya. Jadi diulang bahwa dalam anggota tubuh kita itu lebih daripada 300 persendian tadi. Persendian itu sangat banyak, dan setiap persendian tadi itu diharuskan untuk bersyukur. Untuk bersyukurnya bagaimana caranya? Dengan cara bersedekah. Nah, bersedekah ini, lalu bersedekah itu apakah dengan materi, dengan nasi udukah setiap pagi kita ngasih ke orang, dengan lontong sayur dan lain sebagainya. Sehingga berkaitan dengan sedekah ini, tentu para sahabat berbeda-beda secara ekonomi. Ada yang kaya, ada yang sedang, dan ada yang kategorinya fakir miskin. Maka diuntungkan dalam hal ini orang-orang yang tidak mempunyai ekonomi yang cukup. Maka Rasul memberikan kabar gembira bahwa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap membaca subhanallah itu shadaqah. Setiap membaca alhamdulillah itu shadaqah. Setiap membaca la ilaha illallah itu shadaqah. Setiap membaca Allahu akbar itu shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahy 'anil munkar shadaqah. Ayo anak-anak mandi dulu terus sekolah, itu kan mengajak kebaikan, itu shadaqah. Ayo anak-anak pakai sepatu, bawa tas, kemudian kamu belajar yang baik, itu shadaqah. Jadi wa amru bil ma'ruf ini tidak hanya kemudian dibatasi dengan kita melawan dan memboikot dari produk-produk Israel misalnya. Tidak hanya itu, kita mengajak anak-anak kita untuk mandi ya dek, sarapan ya dek, biar nanti di sekolahnya itu nggak lapar dan kamu semangat belajarnya. Itu sesuatu yang baik dan itu sedekah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Tidak mengajak, kalau mengajak untuk sholat, mengajak untuk ngaji itu mah secara sudah biasa lah, dalam arti sudah pasti sedekahnya. Artinya ada hal yang lain yang biasa kita lakukan setiap hari kepada anak-anak kita, maka itu bagian daripada sedekah. Dan kita diperintahkan oleh baginda Nabi setiap pagi diupayakan dan diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Karena Allah sudah memberikan fasilitas kesehatan yang luar biasa kepada kita, yaitu ya tadi dalam persendian kita ada berapa ratus, lalu semuanya tanpa kemudian kita meminta kepada Allah, itu Allah memberikan kesehatan dan memberikan fasilitas kesehatan semuanya kepada kita.
sehingga tangan kita bisa kebuka kemudian bisa menutup. Ini sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Kita bisa sekarang dalam keadaan sehat, tapi orang-orang yang kena stroke boro-boro bisa melakukan seperti ini. Nah, ini kan berarti sesuatu yang bisa kita merenung bahwa mungkin sekarang kita nggak merasakan seperti ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Kita nggak merasakan. Tapi ketika kemudian kita melihat ada orang yang stroke, mereka boro-boro seperti ini, ngangkat tangan satu saja itu nggak bisa. Baru kita melihat bahwa oh iya, ternyata Allah memberikan persendian kepada kita. Tangan saja ada berapa puluh, dari pergelangan tangan kemudian sampai sikut kemudian sampai tangan, itu kita hitung semuanya. Coba kalau kemudian itu kata Allah, kamu harus mensyukuri itu dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah. Bersedekahnya dengan cara apa? Ini sudah dijelaskan di sini. Kita membaca tasbih, takbir, tahmid. Itu bagian daripada sedekah lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam hal ini baru akan merasakan nikmatnya bisa menggenggam, nikmatnya bisa ngebuka, nikmatnya bisa ngangkat dan bisa naik turun dan sebagainya. Ketika kita melihat orang lain tidak bisa melakukan itu, ya kita bisa saksikan dan kita bisa lihat orang-orang atau tetangga kita yang Allah uji dengan sakit stroke, ya tadi boro-boro bisa buka tutup, ngangkat tangan saja nggak bisa. Yaitu ya saya ngerasain itu karena tetangga saya ada yang kena stroke. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan itu. Dan saudara saya juga sama, ada yang kena stroke di usia masih cukup relatif muda lah. Di usia 40 tahun sudah kena stroke. Ya tadi ngangkat tangan saja nggak bisa, ngangkat kaki saja nggak bisa. Nah, maka dalam hal ini Allah katakan bahwa setiap pagi kita itu dalam hadis ini dikatakan diwajibkan bersedekah, diharuskan bersedekah. Bersedekah dengan cara apa? Di sini dijelaskan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah itu cukup untuk memberikan, menutup daripada kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara kita membaca takbir, dengan cara kita membaca tahmid. Sehingga alhamdulillah kita yang Allah berikan hidayah dengan kita memeluk agama Allah, setiap pagi kita melaksanakan sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan membaca hamdalah, membaca tasbih, membaca takbir. Itu kan biasa kita lakukan 33 ba'da sholat, yaitu bagian daripada sedekah pagi kita untuk mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan di akhir kalimat dalam hadis ini dikatakan bahwa raq'atani yarka'uhuma minan duha itu adalah mencukup. Jadi kalau kita pagi setelah sholat subuh lalu kita melanjutkan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja, maka sudah cukup semuanya. Itu sudah cukup, dalam arti cukup yaitu kita sudah menutup daripada kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah dengan tadi bersedekah, dengan apakah membaca takbir, tahmid, tasbih. Cukup. Jadi itu semua dicukupkan dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja. Jadi sholat duha 2 rakaat ini sudah mengcover, sudah menutup daripada kewajiban kita untuk mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan dengan cara bersedekah tadi. Karena sedekah tentu berbeda dengan infak. Infak tentu berbeda dengan zakat. Kalau sedekah itu kan itu bisa materi, bisa non materi. Kalau infak itu materi. Kalau zakat tentu
itu materi, dan zakat ada ketentuannya, ada syarat dan rukunnya. Kalau sedekah infak tidak ada syarat dan rukunnya. Kalau zakat ada nisabnya, ada syaratnya, ada rukunnya dan sebagainya. Jadi itu memberikan kepada orang lain atau memberikan kepada objek yang lain, subjek yang lain. Tetapi dalam agama itu ada istilah-istilah yang berbeda. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf. Itu intinya yang memberikan kepada orang lain atau memberikan kepada yang kita punya terhadap objek yang lain. Tetapi dalam definisi tentu berbeda-beda. Ya, dalam hal ini di pagi hari kembali kepada hadis ini, dari semua apa yang sudah ada di dalam tubuh kita untuk mensyukuri semuanya cukup dibayarkan dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ya, sebelum melanjutkan ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan sholat duha, dipersilahkan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah wa rawahu Muslim. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat 2 rakaat dan beliau menambah sebanyak Muslim. Wa an Ummi Hani Fahmitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu falamma faragha min huslihi shalla thamaniya raka'atin wa dzalika duha muttafaqun alaihi. Dari Ummu Hani Fahmitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha, dia berkata, pada pertama saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya dapatkan beliau sedang mandi. Ketika setelah selesai mandi, beliau sholat sunnah 8 rakaat. Sholat itu adalah sholat beliau. Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat duha itu 4 rakaat. Dan kata Siti Aisyah kadang menambah dari itu. Nah, maksimal pelaksanaan sholat duha 12 rakaat. Lalu dari Ummi Hani binti Abi Thalib bahwa ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, melihat baginda Nabi selesai mandi, lalu baginda Nabi melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu 4 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Hani itu 8 rakaat. Tapi dalam Siti Aisyah ini kadang lebih, kadang 4. Jadi kebanyakan 4 lah, intinya seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti di hadis yang ketiga tadi, yang kedua tadi itu dari apa yang ada di dalam tubuh kita diharuskan untuk bersedekah dan bersyukur kepada Allah. Cukuplah dengan melaksanakan 2 rakaat setiap harinya untuk melaksanakan sholat duha. Lalu berkaitan dengan sholat duha yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, baginda Nabi melaksanakan sholat duhanya itu 4 rakaat 2 salaman. Tapi ketika pelaksanaan sholat duha ketika Fathu Makkah, ini yang diriwayatkan oleh Ummi Hani itu adalah 8 rakaat yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Ya tentu dalam hal ini baginda Nabi tidak melaksanakan sholat duha itu 8, diwajibkan 8, tidak diwajibkan 4. Jadi terkadang 4, terkadang 8, dan batasannya sampai dengan 12 rakaat, berarti 6 kali salaman. Ya, ini tentu di antara keutamaan sholat duha itu sendiri kan, ya kita hidup di dunia ya di antaranya adalah
rizkinya itu dimudahkan dan dilancarkan dan diberikan keberkahan. Itu diantara keutamaan sholat duha ketika di dunia. Dan keutamaan sholat duha nanti di akhirat diantaranya adalah nanti ada ketika Rasulullah sudah membuka daripada pintu syafaatnya, maka nanti ada pintu yang ada di surga itu akan memanggil orang-orang yang ahli duha. Jadi nanti ahli duha akan dikumpulkan dengan ahli duha, ahli tahajud dikumpulkan dengan orang ahli tahajud, ahli taklim nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli taklim, ahli Quran nanti dikumpulkan dengan orang-orang ahli Quran. Dan nanti ketika syafaat itu dibuka, artinya ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita nanti dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Sekarang ya kita belum merasakan itu, tetapi nanti ketika sudah waktunya, ketika Allah kemudian sudah menyelesaikan kehidupan dunia ini dan manusia dikumpulkan di mahsyar dan manusia kemudian masuk ke dalam mizannya Allah, lalu di situ ketika sudah ditimbang, lalu kemudian baginda Nabi memberikan syafaatnya, maka disitulah dibuka semua syafaat-syafaatnya. Di antaranya ya adalah bila mana orang-orang yang ahli duha hidup di dunia, yang diantaranya akan dikumpulkan, akan diundang oleh surga, yang mana siapa ahli duha itu akan sendirinya bergerombol, berkumpul orang-orang yang ahli surga, ahli pelaksanaan sholat duha. Ya jamaah al-mujahidin, ya yakinlah semuanya minimal seminggu sekali lah melaksanakan sholat duha, minimal seminggu sekali. Tahalus binikmah, saya mulai sholat duha itu seingat saya itu kelas 1 sanawiyah mulai sholat duha. Alhamdulillah sampai sekarang gitu, alhamdulillah, walaupun hanya 2 rakaat. Alhamdulillah walaupun hanya 2 rakaat. Jadi kelas 2 sanawiyah, saya umur berapa berarti ya? Umur 14-15 tahun lah. Sekarang udah banyak umurnya. Ya alhamdulillah itu pelaksanaan sholat duha, karena menurut saya sholat sunnah yang ada waktunya, yang mudah dikerjakan ya sholat duha. Kalau tahajud saya secara pribadi itu berat. Puasa apalagi. Ya kalau duha kan waktunya panjang, enak. Apalagi kalau guru banyak istirahatnya gitu. Jam istirahat bisa melipir dulu gitu kan. Apalagi guru itu banyak waktu kosongnya, kecuali orang-orang kerja yang di bagian produksi barangkali, yang di pabrik itu agak repot waktunya. Berarti cari waktu sebelum mulai jam kerjanya, jam 6.30 itu kan sudah masuk waktu duha. Dan pastilah ketika duha ataupun amalan apapun minimal 3 tahun dilakukan, pasti ada asarnya, ada efeknya pasti. Minimal 3 tahun amalan apapun, apakah baca Quran, apakah sholat tahajud, apakah sholat duha, apakah taklim dan lain sebagainya, minimal 3 tahun tidak terputus, pasti ada asarnya, pasti ada efeknya. Efek dalam arti ada implikasi, ada dampak yang positif pastinya, ada hasilnya. Apalagi mungkin sudah dilakukan 10, 15, 20 tahun, 50 tahun, yaitu pasti ada asarnya, ada dampaknya. Ya, saya pribadi yang paling gampang menurut saya sholat duha, karena waktu saya cukup banyak gitu. Kalau guru waktunya cukup banyak.
Apalagi sekarang jam 5.53 kan, tadi sudah masuk waktu sholat duha. Sudah masuk waktu sholat duha. Tapi sekali lagi, apapun aktivitas ibadah sunnah ketika istiqomah, tidak hanya sholat duha, apapun aktivitasnya pasti ada asar dan ada dampaknya, ada hasilnya terhadap orang yang melakukan itu. Itu sudah otomatis secara sudah otomatis. Tumanina itu kan termasuk sholat, berlakunya letaknya di mana saja dan bagaimana kalau dikerjakan, kalau tidak dikerjakan soal tumanina itu. Baik. Dalam sholat itu ada rukun. Rukun sholat itu adalah diantaranya tumak ninah. Tumak ninah itu di dalam sholat letaknya itu yang pertama tumak ninah ketika ruku, itu satu. Yang kedua ketika i'tidal, itu dua. Yang ketiga ketika sujud. Yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. Yang kelima ketika sujud yang kedua. Itu tumak nina dan harus. Ketika tumak nina itu tidak dikerjakan, berarti meninggalkan rukun. Ketika meninggalkan rukun, berarti sholatnya itu batal atau tidak sah secara hukum fikih ya. Kita bicara secara hukum fikih itu seperti itu. Nah, batasan dari tumak nina itu adalah biqadri subhanallah. Batasannya berapa sih? Berapa menit? Berapa detik? Minimal membaca subhanallah. Kalau membaca subhanallah saya rasa cukup 3 detik lah. Subhanallah, nggak nyampe 3 detik malah. Apalagi yang bacaan cepat, subhanallah, cukup 2 detik. Berarti tumak nina itu kalau biqadri subhanallah ya cukup 2 sampai 3 detik saja. Ruku minimal subhanallah. Jadi kalau tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu kan bisa sampai 4 sampai 5 detik. Kalau membacanya subhanallahnya saja boleh. Itu kewajiban. Hanya dapat wajibnya saja, tidak dapat sunnah. Jadi pertanyaannya, kalau meninggalkan tumak nina, sholatnya bagaimana? Batal. Sholatnya batal. Karena tumak nina bagian daripada rukun sholat. Tumak nina. Kalau habis sujud langsung berdiri, apa duduk sebentar ada pernapasan, apa tumanina, apa langsung berdiri? Itu tidak ada tumak nina di situ. Tidak ada tumak nina di situ. Jadi dalam hal ini, misalkan ketika rakaat pertama, setelah sujud kedua, ada yang langsung naik, ada yang sekedar untuk duduk terlebih dahulu, dan duduknya di situ tidak ada tumak nina, tidak kewajiban untuk tumak nina. Boleh langsung naik, boleh duduk hanya sekedar 2 sampai 4 detik, itu boleh. Jadi tidak ada tumak nina di situ. Artinya kalau tidak melakukan tumak nina di situ boleh. Karena tidak ada kewajiban untuk tumak nina ketika rakaat pertama ya, atau rakaat ketiga ketika pelaksanaan sholat isya. Sudah masuk sholat isya belum? Enggak, ada yang perlu ditanyakan ini, kita musyawarah lagi, diskusikan lagi berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Baik, kesimpulannya dalam hadis bab tentang sholat duha, bahwa sholat duha ini adalah sholat yang waktunya itu dari mulai terbit matahari sampai matahari itu tergelincir ke arah barat. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat Abu Hurairah
wasiatnya adalah melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, sholat duha dan sholat witir. Dan yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, pelaksanaan sholat duha itu kadang Rasul melaksanakan 4 rakaat, dan menurut Ummi Hani itu melaksanakan 8 rakaat ketika dalam peristiwa Fathu Makkah. Artinya pelaksanaan sholat duha ini ada minimalnya dan ada maksimalnya, dan silahkan untuk melaksanakan apakah 2 salaman, 3 salaman, 4 salaman, syukur-syukur ya sesekali seumur hidup sekali lah 6 salaman gitu, minimal sedalam seumur hidup sekali kita melakukan 6 salaman. Yang istiqomahnya misalkan 1 salaman atau 2 salaman, tapi seumur hidup sekali bisa kita laksanakan 6 salaman dalam arti 12 rakaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah sehingga kita mampu dan bisa melaksanakan apa yang sudah baginda Nabi contohkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.